Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Adrian Ramadan, NIM 26050121200011, kelas Oceanografi A, PJ Kak Siva. Di sini saya akan membuat video mengenai praktikum SIG modul 3. Yang pertama, kita add data terlebih dahulu untuk data yang akan digunakan. Nah, yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu administrasi desa _AR_25K SHP. Kita add. Nah, setelah itu kita klik kanan pada administrasi desa ini dan ke Open Attribute Table. Nah, di sini ada beberapa keterangan dari wilayah Kota Semarang ini, dan kemudian di sini ada nama-nama kecamatan pada Kota Semarang. Nah, kemudian kecamatan ini kita klik kanan. Dan sort ascending untuk mengurutkan kecamatan-kecamatan ini. Di sini saya mendapatkan bagian untuk mengolah data di Kecamatan Ngalian. Nah, untuk Ngalian ini kita blok semua. Lalu kita zoom to selected. Jika sudah, kita close saja attribute tabelnya. Kemudian kita klik kanan di administrasi desa ini, dan pada data kita ekspor data. Di sini ekspor dengan nama administrasi underscore kecamatan atau wilayah yang kita pilih yaitu Ngalian, nama, tekan terakhir, dan kelas. Lalu save. Nah, di sini akan membentuk layar yang baru yaitu administrasi Ngalian. Kemudian administrasi kita unchecklist saja. Nah, tersisa wilayah Ngalian. Nah, kita akan menamai peta ini dengan cara klik kanan, dan yang pertama open attribute table dulu untuk mengetahui di mana nama-nama wilayah pada Ngalian ini. Nah, di sini ada di nama BC. Kita close saja open attribute table-nya dan klik kanan lalu properties. Di properties ini kita ke label, checklist label feature in this layer, kemudian label field-nya nama BC. Kemudian ke simbologi dan ke kategoris. Diubah juga ke nama BC dan diganti warnanya. Kemudian add all values dan oke. Nah, di sini sudah
memiliki nama masing-masing dan terbagi sesuai daerah desa masing-masing. Kemudian kita akan menambah data, yaitu data sarana ibadah. Sarana ibadah yang PT, karena PT berarti point, yaitu menambahkan titik-titik ke lokasi sarana ibadah ini. Kita add saja. Nah, maka di sini akan muncul tempat-tempat sarana ibadah. Namun sarana ibadah tersebut masih mencakup lingkup Kota Semarang, belum ke administrasi wilayah Ngalian, cuma wilayah Ngalian, tetapi masih di area Semarang. Kemudian untuk hanya menghilangkan yang di luar Ngalian ini, kita akan ke geoprocessing dan clip. Untuk clip fiturnya itu sarana ibadah, dan clip fiturnya administrasi Ngalian. Kemudian kita cari ke tempat save-nya dengan nama clip sarana ibadah. Lalu klik OK. Di sini ini masih loading. Ya. Dan kemudian klipnya kita berhasil. Kita unsukses yang sarana ibadah. Nah, di sini tinggal sarana ibadah yang terdapat di wilayah Ngalian. Kemudian kita akan memberi nama pada sarana ibadah ini dengan cara, sebelum ke properties, kita cari dulu tempat ibadah ini berada di kolom apa. Ternyata di remark. Lalu kita klik kanan properties. Kita ke label, checklist label feature, ke remark, dan ke simbologi, kategoris, kita field value-nya ubah ke remark, add all values. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama tempat ibadah yang ada di Ngalian. Kemudian kita akan add data baru yang berupa garis. Di sini saya akan mencontohkan dengan menambahkan sungai. Sungai dengan tipe filenya yang LN, yang berarti line atau garis. Kita add. Nah, dan sungai ini itu masih berada di wilayah Semarang, bukan cuma Ngalian.
kita akan menghilangkan yang di luar ngalian ini dengan cara geoprocessing dan clip lagi. Untuk input feature-nya kita ganti ke sungai yang LN, kemudian clip feature-nya administrasi ngalian. Untuk lokasi kita ubah ke folder yang kita inginkan dan diberi nama clip underscore sungai. Lalu kita oke. Di sini masih proses dan clip berhasil. Selanjutnya kita unchecklist yang sungai saja. Nah, di sini terlihat sungai yang ada di ngalian saja. Setelah itu di administrasi ngalian kita klik kanan, lalu kita ke file dan export map. Pilih folder dengan nama file, nama name class underscore clip. Untuk tipenya saya pilih JPG dan save. Kini proses clip data telah selesai. Lanjut kita masuk ke proses merge data. Sebelum masuk ke merge, kita unchecklist dulu sarana ibadah dan sungai supaya wilayah terlihat lebih jelas kembali, dan karena kita akan kembali meng-add data. Lalu kita akan memasukkan data pemukiman. Pemukiman yang AR atau yang area. Kita add. Nah, ini ada pemukiman di wilayah Semarang. Lalu kita akan klik lagi supaya pemukiman ini berada di wilayah ngalian saja. Dengan cara input feature-nya pemukiman dan clip fiturnya administrasi ngalian dan pilih folder. Kita beri nama clip pemukiman. Lalu oke. Nah, clip sudah berhasil. Lalu kita unchecklist pemukiman yang Kota Semarang. Setelah itu kita akan menambahkan lagi data agri sawah. Agri sawah yang area 25 kshp. Kita add. Di sini ada data agri sawah di Kota Semarang. Dan kita akan melakukan clip lagi supaya berada di wilayah ngalian saja. Dengan cara geoprocessing clip, kemudian agri sawah, clip fiturnya administrasi ngalian.
Lalu kita beri nama klip sawah, agri sawah. Oke. Di sini klipnya sudah berhasil dan kita unchecklist yang agri sawah Semarang. Lalu pada administrasi desa ini, maksudnya administrasi ngalian, kita klik kanan dan open attribute table. Setelah itu kita akan ke geoprocessing terlebih dahulu dan melakukan merge itu sendiri dengan cara menginput klip agri sawah dan klip pemukiman. Dan outputnya kita ganti nama yaitu merge nama nim dan kelas. Oke, dan kita klik oke. Nah, proses merge berhasil. Kita unchecklist klip agri sawah dan pemukiman. Nah, di sini sudah ada pemukiman dan agri sawah yang sudah menyatu di merge. Bagaimana kita cara mengetahui itu bersatu atau tidak, atau merge berhasil atau tidak? Kita klik kanan saja pada merge, folder merge ini dan open attribute table. Nah, di remark ini sudah ada sawah tanda hujan, dan pemukiman dan tempat kegiatan. Yang berarti merge ini telah berhasil. Setelah itu kita ke file, export map, dan kita menyimpan hasil merge ini dengan nama nim kelas dan merge. Lalu kita save. Setelah itu kita akan masuk ke proses dissolve. Dengan cara sebelumnya kita mencek dulu merge-nya. Kita ke geoprocessing. Terus ke dissolve. Dengan input feature-nya klip agri sawah. Nah, karena kita ini mau tahu nama-nama dari agri sawahnya ini, sebelumnya kita minimize dulu, dan pada klip agri sawah kita klik kanan dan open attribute table. Dan nama-nama jenis sawahnya ini ada di remark.
ada sawah dan sawah sedang hujan. Kemudian kita kembali lagi ke dissolve tadi, kita ke yang remark di checklist dengan output dissolve. Dissolve nama name dan kelas. Lalu kita klik OK. Nah, dissolve berhasil. Cara kita tahu dissolve berhasil atau tidak, kita klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, di sini tinggal dua jenis, yaitu sawah dan sawah tidak hujan. Yang tadinya banyak, kini tinggal dikelompokkan menjadi sawah dan sawah tidak hujan saja. Setelah itu kita akan masuk ke proses intersect dengan cara klik geoprocessing dan sebelum itu kita klik kanan terlebih dahulu pada administrasi kalian dan open attribute table. Di sini kita pilih 3 wilayah yang berdekatan. Di sini saya akan memilih Mangunharjo, Mangkangwetan, dan Randu Garut. Mangunharjo, Mangkangwetan. Untuk memilih 3 kita menggunakan tahan kontrol. Ini Mangkangwetan, tadi Mangunharjo, dan Randu Garut. Setelah itu kita zoom to selected. Kita close attribute table. Lalu kita klik kanan. Kita ekspor data dan ekspor data. Outputnya kita ke folder yang kita inginkan dan namanya diganti menjadi wilayah. Lalu OK. Kita yes. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita checklist administrasi kaliannya dan tersisa 3 wilayah yang telah kita pilih tadi. Untuk menamai dan memberikan perbedaan pada wilayah ini, kita bisa klik kanan, lalu properties. Kita pilih label, checklist label feature inslayer, dan label feednya ganti ke nama BJ sesuai seperti yang nama wilayah yang tadi telah kita lihat. Setelah itu kita ke simbologi dan kategoris. Untuk value fieldnya ganti nama BJ, kemudian add all values. Lalu OK. Nah, di sini sudah ada nama dan wilayah masing-masing. Lalu kita akan checklist yang dissolve ini. Nah, karena di sini ada wilayah yang tertindih pada dissolve dan wilayah, maka kita akan menggabungkan wilayah
ini. Dengan cara klik geoprocessing dan intersect. Include fiturnya yaitu wilayah dan dissolve ini. Dengan output ke folder yang kita inginkan dan kita ganti nama menjadi intersect nama, name, dan kelas. Lalu oke. Nah, intersect berhasil. Nah, data yang tadi tumpang tindih tersebut kini menjadi satu pada intersect di sini. Setelah itu kita pilih file, kemudian export map. Lalu kita namai nama, name, kelas, dan intersect. Nah, untuk modul 3 ini untuk geoprocessing yang meliputi clip, merge, dissolve, dan intersect telah selesai. Sekian untuk modul 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.